Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Jalan Cerita Film India. Kali ini Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Fat. Film yang mengisahkan kedua orang tua yang terjebak oleh hutang kepada rentenir. Pinjaman tersebut digunakan untuk mengkuliahkan anaknya. Siapkan cemilan dan sambil duduk santuy, jangan lupa rebahan. Dan inilah Jalan Cerita Film Fat. Malam itu ada seseorang yang tengah merekam video dengan handphonenya. Ini adalah kedua orang tua dari Diwakar. Seperti halnya kedua orang tua yang sangat menyayanginya, Diwakar memaksa kedua orang tuanya untuk meminjam pinjaman untuk kuliah di Amerika. Dia anak yang bebel, tak melihat kondisi kedua orang tuanya. Ayahnya yang hanya pensiunan, seorang guru, dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Setelah anak semata wayangnya sekolah dan menikah, kini masih mencicil pinjaman di bank dengan bunga yang sangat cukup tinggi. Orang tuanya juga meminjam kepada seorang tenir yang bernama Pandi, yang malam itu datang untuk menagih bunga dan membawa seorang wanita. Setelah sang ayah menyerahkan uang cicilan bunganya, si Pandi masuk kamar dengan wanita yang ia bawa dan otaknya bengkok si Pandi. Perlakuan Pandi kepada orang tua Diwakar semakin menjadi-jadi. Suatu hari ia mendapatkan kiriman uang yang cukup lumayan dari Diwakar. Namun saat baru saja diambil dari bank, si rentenir itu muncul dan mengambil uangnya, hanya sisa beberapa saja. Tak hanya itu saja, saat ia harus segera menyetorkan uang kepada bosnya, ia bingung. Dan akhirnya Pandai ini membawa orang ke rumah orang tua Diwakar untuk menawarkan rumah itu. Dan dia melihat Naina, seorang anak gadis yang sedang belajar di rumah. Pandi itu melihat dengan mencurigakan. Sang ayah tak bisa melaporkan ke polisi karena masalahnya adalah bukan kriminalitas. Ia disarankan untuk melunasi hutang kepada Pendi. Malamnya, Pendi datang kembali dan marah karena sang ayah melaporkan kepada polisi. Karena istri sedang keluar, ia meminta Naina untuk dipanggilkan. Sang ayah menjadi kesal dan stres, dia harus berbuat apa. Ternyata pilihannya adalah membunuh si Pandi. Tak lama kemudian, sang istri datang dan tercengang melihat Pandi tak berdaya di lantai. Setelah membunuhnya, sang ayah tak menguburkannya, tapi ia mutilasi agar bisa dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke tempat yang jauh dari rumahnya. Sadis juga ya si bapak. Besoknya, ia pun lanjut dengan membakar potongan mayat Pendi, dan setelah itu ia ambil beberapa tulang dan dia giling bersama dengan beras. Mantap pak, bisa jadi bala-bala dah. Dua hari kemudian, dia didatangi oleh kepala polisi guna menanyakan Pendi, karena dari sinyal handphonenya terakhir Odo di rumah si bapak. Esok harinya, istri dan anak Pendi datang untuk menanyakan hal yang sama.
Manju, sang istri, menangis karena telah melakukan dosa besar. Sang anak yang masih kecil harus kehilangan ayahnya karena perbuatan sang bapak yang membunuhnya. Sang bapak datang ke kantor polisi guna menyerahkan diri. Namun, sang polisi tak percaya karena apa yang sang bapak ceritakan sama seperti novel yang ada di sebuah majalah. Malam, sang polisi tersebut melaporkan kepada atasannya dan dapatlah tamparan yang cukup mantap. Keren. Karena tak mempercayai cerita tersebut karena sesuai dengan novel, ujarnya. Sang bapak dipanggil oleh bosnya Pendi. Dia diminta mencari Pendi atau mengkosongkan rumahnya dalam waktu 3 hari. Kasihan si bapak. Esoknya ia diminta kembali ke kantor polisi guna menemui inspektur. Tapi sang bapak yang tenang dan pintar, ia mengatakan bahwa ia tidak bercerita kepada bawahannya lah yang cerita apa isi yang ada di novel. Ia ke kantor polisi hanya memberikan salinan novel cerita selanjutnya. Inspektur tak begitu saja melepaskan sang bapak, ia terus menyelidiki. Ia banyak mendapatkan informasi dari tukang becak dan menceritakan kalau dia pernah membawa sang bapak dengan membawa karung. Inspektur tersebut hanya butuh ponsel milik Pandi. Sang ayah dan ibu memberikan konfirmasi kepada sang anak kalau dia butuh uang untuk melunasi hutang. Kalau tidak, rumahnya akan disita. Tapi anak durhaka ini tak percaya. Itu hanya sebuah alasan saja agar orang tuanya dapat uang lebih. Gila sih durhaka nih, anak durhaka kali ya. Karena sang inspektur hanya butuh handphone Pandi, maka sang bapak mencarinya di rumah. Dan ditemukanlah handphone tersebut di sela-sela sofa miliknya. Dan datanglah bos Pandi dan anak buahnya guna mengambil rumahnya. Sang ayah tak terima karena yang dilakukan sangat keterlaluan, yakni membuang semua isi yang ada di rumah. Karena kesal, sang ayah memecahkan kaca dan lampu mobil sang bos rentenir dan ditampar sang bapak. Saat ini sang bapak masuk rumah sakit. Tak lama sang inspektur datang. Sang bapak akhirnya menyerahkan handphone dan mengakui kalau dia membunuh Pandi. Ternyata isi dari handphone Pandi adalah rekaman sang inspektur yang sedang berduaan dengan wanita. Pandi menggunakan rekaman video tersebut untuk senjata agar sang inspektur tak mengganggunya. Karena jika dia kirimkan ke kepolisian, maka ia akan dipecat. Dan inspektur menangkap sang bos rentenir dengan bukti-bukti yang sang bapak punya. Dari obeng yang digunakan untuk membunuh dan baju yang terakhir Pendi gunakan. Inspektur bekerja sama dengan sang bapak untuk memenjarakan bos rentenir. Ternyata utang si bapak itu sudah lunas lama. Cuman si Pendi memanfaatkan. पुलिस 2019 से रहे थे आप। Sang bapak dan istrinya meninggalkan rumah dan memberikan kepada gadis yang bernama Naina. Dan cerita pun selesai. Mayan bikin haru filmnya. Sekian dan terima kasih.